Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Sobat Kanadata dimanapun Anda berada? Pada hari ini, kita akan kembali belajar mengenai perhitungan manual regresi linear berganda. Pada kali ini, sesuai dengan janji saya, setelah sebelumnya kita membahas perhitungan manual pada 3 variabel bebas, kali ini kita akan melangkah yang lebih kompleks lagi atau lebih lanjut, yaitu menggunakan 4 variabel bebas. Yaitu kita akan mencari nilai koefisien regresi, estimasi B0, B1, B2, B3, dan B4. Jadi ada B-nya sampai 4 karena ada 4 variabel bebas. Ini adalah chapter pertama, kita akan mencari nilai koefisiennya. Kemudian, untuk kasus yang akan kita gunakan, ini sebetulnya sama seperti pada video yang 3 variabel bebas, di mana untuk Y, X1, X2, dan X3 sama, hanya untuk video kali ini kita akan menambahkan satu variabel bebas, yaitu angka 0 dan 1. Ini menandakan bahwa variabel yang kita gunakan adalah variabel dummy. Ya, jadi kita akan menggunakan variabel dummy. Nah, di sini sudah saya buatkan komponen-komponen yang akan kita hitung untuk menghitung regresi linear berganda 4 variabel bebas. Dari mana kita peroleh rumus-rumus ini? Kita peroleh dari ini ya, matriks A dan matriks H. Jadi komponen penyusun matriks A dan matriks H. Jadi silakan teman-teman bisa screenshot untuk rumus-rumus ini, karena ini adalah dasar kita menggunakannya. Setelah kita peroleh nilai matriks A dan matriks H, kita akan mencari nilai determinannya. Kemudian setelah itu, baru kita peroleh nilai B0, B1, B2, B3, dan B4. B0 itu adalah intercept-nya ya. B1 dan sampai B4 ini adalah koefisien estimasi dari variabel X1, X2, X3, dan X4. Atau yang dummy ya. Boleh diganti dummy juga boleh ya. Tidak selalu harus X4. Rumusnya adalah determinan A1 per determinan A. Ini adalah matriks A1 dan matriks A. Untuk yang B1 juga sama ya. Kita sudah punya rumusnya. Jadi ya, sampai dengan B4. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan perhitungan. Baik, sebelum kita mulai melakukan perhitungan satu persatu, di mana saya sudah menyiapkan template perhitungannya, agar video ini bisa lebih cepat dan teman-teman bisa lebih fokus untuk mempelajari. Jika belum langganan channel Kanadata, silakan teman-teman bisa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal update video terbaru dari Kanadata. Baik, yang pertama, saya berikan tips untuk mengerjakan ini. Saya akan menyelesaikan rumus dari 1 sampai ke yang X4 kuadrat ya. Nanti baru saya copy paste rumusnya supaya lebih cepat. Yang pertama adalah X1 kali Y. Jadi kita ketikkan di formula Excel-nya adalah sama dengan X1, kemudian kita kalikan dengan Y. Enter. Kemudian sama dengan X2, kita kalikan dengan Y. Enter. Selanjutnya, variabel X3 kita kalikan dengan Y. Kemudian X4 kita kalikan dengan Y. Ini kita cari jumlahnya nanti untuk mencari matriks komponen matriks H. Selanjutnya kita akan mencari komponen untuk matriks A. X1 kali X2 sama dengan X1 dikalikan dengan X2. Selanjutnya X1 kali X3. X1 kali X3. Selanjutnya X1 kali X4. Selanjutnya X2 kali X3. Ya, kita harus hati-hati, jangan sampai kita melakukan kesalahan, karena nanti akan berakibat kesalahan ya. X2 kali X4. Selanjutnya X3 kali X4. Langkah selanjutnya kita lihat apa? X1 kuadrat ya. Sama dengan kita linkkan ke X1, kemudian kita pangkatkan
2. Pangkat itu ada di angka 6. Jadi ya, shift angka 6 di keyboard Anda akan muncul tanda pangkat, kemudian baru 2. Oke. Dengan cara yang sama dengan X2 pangkat 2 karena kuadrat. Selanjutnya X3 pangkat 2. Dan yang terakhir adalah X4 pangkat 2. Oke, di sini karena rumusnya tidak ada yang perlu diabsolutkan, jadi kita langsung saja kita blok. Kita copy paste rumusnya. Ya, sampai yang terakhir. Oke. Nah, sudah selesai. Kita mengerjakan ini, kemudian kita membutuhkan sum ya, karena kita yang dicari adalah nilai jumlah-jumlahnya, dan juga ada n ya untuk matriks A. Kita samakan satu saja, yang variabel y-nya ya, sama dengan sum atau jumlah, kita buka kurung, kemudian kita blok semua variabel, semua nilai di variabel yang kita gunakan ya, sampai 15 ya. Kita cek ya. Sudah semua ya. Oke. Sampai ke B18, 15. Oke, tinggal kita copy paste rumusnya, sum-nya sampai ke yang terakhir. Oke, sudah kita beres menjumlahkan sum. Selanjutnya kita n-nya adalah berapa ya? Kita ketikkan rumus sama dengan count, buka kurung, kita blok, respondennya ada berapa? 15 ya. Nah, karena ini udah berurutan jadi nggak masalah ya. Kalau datanya banyak, kita caranya seperti itu. Selanjutnya kita masukkan rumus matriksnya ya. Boleh saya copy, taruh di sebelah sini ya, untuk memudahkan. Oke. Pertama matriks A adalah N. Kita linkkan N 15, kemudian X1 sama dengan sigma X1 berarti yang ini ya. Oke. Kemudian sama dengan sigma X2 yang ini berurutan ya. Sampai sigma X4. Ya. Oke. Ini ke bawahnya juga sama ya. Ini sigma X1, sigma X2, sigma X3, dan sigma X4. Oke, sudah kita cross check. Oke, udah betul. Kemudian kita memudahkan aja ya. Sigma X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, X4 kuadrat ya. Miring aja ya. Berarti ini bagian-bagian yang tadi di sebelah kanan. Yang kita kuadratkan. Nah, di sini ya. Ini yang X1 kuadrat. Kemudian miringnya adalah yang X2 kuadrat. Oh, kurang ke kanan. X2 kuadrat 5696. Kemudian sama dengan yang X3 kuadrat. Selanjutnya yang terakhir adalah yang X4 kuadrat yang ini ya. Oke. Sudah kita peroleh. Selanjutnya kita cari yang sigma X1 kali X2. Berarti ini yang dekat-dekat sini ya. X1, X2. Ini ya. Sigma X1, X2. Ini. Oke. Kemudian sigma X1 kali X3 sama dengan sebelahnya ini ya, X1, X3. Kemudian sigma X1, X4 kali X4 sebelahnya lagi ya. Memang kita buat untuk memudahkan ya. Ini ke bawahnya juga sama ya, X1, X2 tinggal kita masukkan X1, X2, kemudian yang bawahnya X1, X3, dan selanjutnya adalah X1, X4 ya. Oke. Selanjutnya X2, X3, dan X2, X4 ya. Ini berurutan juga. X2, X3 berarti berikutnya ya. X2, X3, nah ini berurutan ya. 1, 2, 4 ini. Terus X2, X4-nya adalah yang
130 ya. Oke. Dengan cara yang sama, yang bawah juga ya. X2, X3, X2, X4. X2, X3. Yang bawahnya adalah X2, X4 ini ya. Betul ya. Oke. Yang terakhir, X3, X4. Ya, bawahnya juga X3, X. Oh, ini kesalahan nulis ya. Ini harusnya adalah X3, X4 ya. Yang ini poin ini ya. Oke. Ya, karena ini adalah matriks ya. X3, X4. Berarti yang ini yang terakhir ya. Oke. Nah, ini juga sama, X3, X4. Ini salah, ini harusnya X3, X4. X3, X4. Oke. Sudah berhasil ya kita untuk yang matriks A. Sudah selesai. Kita delete dulu yang ini. Selanjutnya kita yang matriks H. Kita copy juga untuk memudahkan. Oke, sini ya. Sigma Y. Ya, ini ya, berurutan sigma Y berarti yang paling kiri ya. Ini ya, sigma Y. Oke, kemudian sigma X1Y adalah yang udah kita peroleh ini ya. Nah, kemudian sigma X2Y ini udah berurutan ya. Oke. Selanjutnya sigma X3Y dan terakhir adalah sigma X4Y ya. Sama dengan sigma X4Y. Oke, kita sudah selesai menyusun matriksnya. Selanjutnya untuk matriks A1, A2, A3, A4, A5 ya, kita mengcopy yang matriks A, hanya kita rubah matriks H masuk ya ke dalam secara bergantian ya, kolom pertama, kolom kedua dan seterusnya ya. Saya kopikan dulu, copy. Yang pertama ini saya berikan positive value aja ya. Ini juga yang berarti halaman yang kedua. Ini kolom ketiga. Selanjutnya kolom keempat, dan terakhir adalah kolom ke-5. Oke, sudah beres. Selanjutnya tinggal kita copy sesuai yang belum terisi ya. Ini copy semua, paste value aja. Oke, berarti ini yang ketiga, tiganya sisanya kita paste value ya. Kemudian yang pertama ya, kita paste value-nya. Selanjutnya dua-dua ya. Yang ini 2 kita copy, kemudian paste value. Selanjutnya yang kolom 2 terakhir kita paste value juga. Terus yang matriks keempat berarti ini kita ngambil 3 ya. Matriks keempat ada 3 yang kosong. Yang terakhir adalah yang ini. Ya, kita copy. Kemudian kita paste value. Ya, yang terakhir adalah matriks ke-5 ya. Matriks A5 itu kita kopikan semua. Oke. Selanjutnya kita scroll dan selesai. Kita sudah membuat matriks, selanjutnya kita tinggal mencari determinan A, A1 sampai A5 ya. Sama dengan M determinan ya. Pakai yang ini ya. Kemudian kita blok yang matriks A, tutup kurung, enter. Ya. Saya lebarkan aja. Kemudian sama dengan M determinan yang matriks A1 ya. Tutup kurung, enter. Selanjutnya M determinan matriks A2 ya. Kita blok, enter. Dan kemudian M determinan yang A3. Tutup kurung, enter. Selanjutnya sama dengan M determinan yang A4 sekarang. Oke, dan yang terakhir adalah yang A5 ya. M determinan A5. Oke, kita sudah beres mencari nilai determinannya.
Selanjutnya kita mencari nilai koefisien B0 adalah sama dengan determinan A1 dibagi dengan determinan A. Selanjutnya untuk B1, determinan A2 dibagi dengan determinan A. Selanjutnya B2, determinan A3 dibagi dengan determinan A. Selanjutnya B3, determinan A4 dibagi dengan det A. Selanjutnya yang terakhir B4 adalah determinan A5 dibagi dengan determinan A. Oke, kita sudah berhasil mencari koefisien dari B0, B1, B2, B3, dan B4. Nah, sekarang saat langkah yang terakhir kita cross-check dengan melakukan analisis menggunakan Excel ya, yang langsung ya. Kita caranya ke menu data, kemudian kita ke data analisis, kemudian kita ada regression, klik OK. Selanjutnya input Y, kita masukkan yang variabel Y dengan labelnya sampai ke 15 ya, tutup. Kemudian yang variabel X-nya, X1 sampai X4 ya, sampai ke yang 15, tutup. Kemudian label diaktifkan confidence level 95%. Output rank-nya saya letakkan di bawahnya saja untuk memudahkan di sini ya. Tutup, kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat ini nilainya ya. Kita copy saja, dijejerkan dengan yang di sini. Oke. Yang pertama adalah B0 min 804 ini sama. B1-nya adalah 108 sama juga. B2-nya adalah sama 31,92. Kemudian B3-nya adalah 1,83 sama. Dan B4-nya adalah min 93 sama. Oke, dengan di sini kita mengambil kesimpulan bahwa cara perhitungan kita sudah tepat dan benar menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini jadi caranya bagi teman-teman yang sedang belajar statistik. Jadi, perhitungan manual juga bisa kita lakukan dengan mudah ya, dengan bantuan matriks. Ya, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan untuk Anda. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di video yang 4 variabel bebas ini untuk yang perhitungan residual, kemudian perhitungan Y predicted, dan juga bagaimana cara kita membuat nilai-nilai tabel ANOVA. Bagaimana, apakah ada perbedaan dengan yang lainnya? Tunggu di video berikutnya. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.